Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. 3. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Yohanes 20 ayat 26-29. Kemudian setelah 8 hari, murid-murid Yesus berkumpul kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Lalu datanglah Yesus kepada mereka, sementara semua pintu terkunci dan dia berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Damai sejahtera bagi engkau sekalian." Lalu dia berkata kepada Thomas, "Ulurkan jarimu dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Lalu Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Ya, Tuhanku." Yesus berkata kepadanya, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 21 ayat 16-17. Yesus berkata kepadanya lagi untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus berkata kepadanya lagi untuk 3 kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Petrus bersedih hati karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala hal. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perikop-perikop tersebut menceritakan hal-hal yang dilakukan dan dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya setelah kebangkitannya. Pertama-tama, mari kita perhatikan apakah ada perbedaan antara Tuhan Yesus sebelum dan sesudah kebangkitan. Apakah Ia masih Tuhan Yesus yang sama dengan Tuhan Yesus dari hari-hari sebelumnya? Kitab suci memuat kalimat berikut yang menggambarkan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Lalu datanglah Yesus kepada mereka, sementara semua pintu terkunci dan dia berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Damai sejahtera bagi engkau sekalian." Sangatlah jelas bahwa Tuhan Yesus pada saat itu bukan lagi berupa daging, melainkan tubuh spiritual. Ini karena ia telah melampaui batasan-batasan daging, dan ketika pintu tertutup ia masih bisa hadir di tengah orang-orang dan memungkinkan mereka untuk melihatnya. Inilah perbedaan terbesar antara Tuhan Yesus setelah kebangkitan dengan Tuhan Yesus yang hidup di dalam daging sebelum kebangkitan. Meskipun tidak ada perbedaan antara penampilan tubuh spiritual pada saat itu dengan penampilan Tuhan Yesus sebelumnya, Yesus pada waktu itu telah menjadi sosok Yesus yang terasa asing bagi orang-orang, karena ia telah menjadi tubuh spiritual setelah bangkit dari kematian, dan dibandingkan dengan tubuh dagingnya sebelumnya, tubuh spiritual ini lebih mengherankan dan membingungkan bagi orang-orang.
Ini juga menciptakan jarak yang lebih besar antara Tuhan Yesus dan orang-orang. Dan orang-orang merasa di dalam hati mereka bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu telah menjadi lebih misterius. Pemahaman dan perasaan orang-orang ini serta-merta membuat mereka kembali ke zaman kepercayaan orang kepada sosok Tuhan yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Jadi, hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah membiarkan orang-orang melihatnya, memastikan bahwa Ia ada, dan memastikan fakta tentang kebangkitannya. Selain itu, penampakannya ini memulihkan hubungannya dengan orang-orang menjadi sama seperti hubungannya dengan mereka ketika Ia bekerja dalam daging. Dan Ia masihlah Kristus yang dapat mereka lihat dan sentuh. Dengan cara ini, salah satu hasilnya adalah orang-orang tidak lagi ragu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian setelah disalibkan, dan tidak ada lagi keraguan terhadap pekerjaan Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia. Dan hasil lainnya adalah fakta bahwa melalui penampakan Tuhan Yesus kepada orang-orang setelah kebangkitannya, dan dengan membiarkan orang-orang melihat dan menyentuhnya, Ia mengamankan umat manusia dengan pasti di zaman kasih karunia. Sejak saat itu dan seterusnya, orang-orang tidak bisa kembali lagi ke zaman sebelumnya, yaitu zaman hukum Taurat, sebagai akibat hilangnya atau perginya Tuhan Yesus. Tetapi mereka harus terus melangkah maju, mengikuti ajaran dan pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Dengan demikian, sebuah fase baru dalam pekerjaan di zaman kasih karunia secara resmi dibuka, dan orang-orang yang telah hidup di bawah hukum Taurat secara resmi keluar dari hukum Taurat sejak saat itu, lalu memasuki era baru dengan permulaan yang baru. Inilah berbagai makna penampakan Tuhan Yesus di hadapan umat manusia setelah kebangkitan. Karena Ia adalah tubuh spiritual, bagaimanakah orang-orang bisa menyentuhnya dan melihatnya? Ini ada hubungannya dengan makna penting dari penampakan Tuhan Yesus di hadapan umat manusia. Apakah engkau semua menyadari sesuatu dalam perikop-perikop kitab suci ini? Secara umum, tubuh spiritual tidak dapat dilihat atau disentuh, dan setelah kebangkitan, pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus sebelumnya telah selesai. Jadi secara teori, Ia sama sekali tidak perlu kembali di tengah orang-orang dalam wujud semulanya untuk menemui mereka. Tetapi kemunculan tubuh spiritual Tuhan Yesus di hadapan orang-orang seperti Thomas membuat makna penting dari pekerjaannya menjadi lebih nyata dan lebih merasuk ke dalam hati orang-orang. Ketika Ia menghampiri Thomas, Ia membiarkan Thomas yang ragu-ragu menyentuh tangannya dan berkata kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Perkataan ini, tindakan-tindakan ini bukanlah hal-hal yang ingin dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus setelah Ia bangkit, melainkan hal-hal yang ingin Ia lakukan sebelum Ia disalibkan. Jelas di sini bahwa Tuhan Yesus sebelum disalibkan telah paham akan orang-orang seperti Thomas. Jadi apa yang dapat kita lihat dari sini? Ia tetaplah Tuhan Yesus yang sama setelah kebangkitannya. Esensinya tidak berubah. Keraguan-raguan Thomas bukan hal yang baru muncul,
tetapi memang sudah menjadi sifatnya dari sejak ia mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi ia adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian dan telah kembali dari dunia spiritual ke dalam rupanya yang semula, dengan wataknya yang semula, dan dengan pemahamannya akan umat manusia dari ketika ia masih berada dalam daging, sehingga ia mencari Thomas terlebih dahulu, demi membiarkan Thomas menyentuh lambungnya, tidak hanya membiarkannya melihat tubuh spiritualnya setelah kebangkitan, tetapi juga membiarkannya menyentuh dan merasakan keberadaan tubuh spiritualnya, dan sepenuhnya melepaskan keraguannya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Thomas selalu merasa ragu bahwa ia adalah Kristus dan tidak dapat percaya. Kepercayaannya kepada Tuhan adalah sesuatu yang dibangun atas dasar apa yang dapat ia saksikan dengan kedua matanya, apa yang dapat disentuh oleh tangannya sendiri. Tuhan Yesus paham benar akan iman orang-orang seperti ini. Mereka hanya percaya kepada Tuhan yang di surga dan tidak percaya sama sekali dan tidak akan menerima Dia yang diutus oleh Tuhan atau Kristus yang di dalam daging. Demi membuat orang ini mengakui dan mempercayai keberadaan Tuhan Yesus dan bahwa Ia benar-benar adalah Tuhan yang berinkarnasi, ia membiarkan Thomas mengulurkan tangannya dan menyentuh lambungnya. Apakah ada perbedaan mengenai keraguan Thomas sebelum dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus? Thomas selalu merasa ragu, dan selain dari tubuh spiritual Tuhan Yesus yang secara pribadi menampakkan diri di hadapannya dan membiarkan Thomas menyentuh bekas paku pada tubuhnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghapuskan keraguannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat membuatnya melepaskan rasa ragu tersebut. Jadi, dari sejak Tuhan Yesus membiarkan menyentuh lambungnya dan membuatnya benar-benar merasakan adanya bekas paku, keraguan Thomas hilang, dan ia pun sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan ia mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus yang sejati, bahwa Ia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Meskipun pada saat ini Thomas tidak lagi ragu, ia telah selamanya kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Kristus. Ia telah selamanya kehilangan kesempatan untuk bersama dengannya, untuk mengikutinya, untuk mengenalnya. Ia telah selamanya kehilangan kesempatan untuk disempurnakan Kristus. Penampakan diri Tuhan Yesus dan firman-Nya memberikan sebuah kesimpulan dan sebuah putusan atas iman orang-orang yang dipenuhi keraguan. Ia menggunakan firman dan tindakannya yang nyata untuk memberitahu mereka yang ragu-ragu, memberitahu mereka yang hanya percaya kepada Tuhan yang di surga, tetapi tidak percaya pada Kristus, yaitu bahwa Tuhan tidak memuji kepercayaan mereka. Ia juga tidak memuji cara mereka mengikutinya yang dipenuhi keraguan. Hari ketika mereka sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan Kristus adalah satu-satunya hari ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaannya yang besar. Tentu saja, hari itu juga merupakan hari ketika keraguan mereka menerima putusan. Sikap mereka terhadap Kristus menentukan nasib mereka, dan keraguan mereka yang keras menandakan iman mereka tidak memberikan mereka hasil apa-apa. Dan kerasnya hati mereka berarti harapan mereka sia-sia.
Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan yang di surga dibangun atas ilusi, dan keraguan mereka akan Kristus sebenarnya adalah sikap mereka yang sebenarnya terhadap Tuhan. Meskipun mereka menyentuh bekas paku pada tubuh Kristus, iman mereka tetap tidak berguna dan kesudahan mereka dapat diumpamakan seperti memukul angin. Segalanya sia-sia. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas juga merupakan pemberitahuan yang jelas bagi setiap orang, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan Yesus yang sebelumnya telah menghabiskan 33,5 tahun bekerja di tengah umat manusia. Meskipun ia telah disalibkan dan mengalami lembah kematian, dan ia telah mengalami kebangkitan, setiap aspek dirinya tidak mengalami perubahan apapun. Meskipun sekarang ada bekas paku pada tubuhnya, dan meskipun ia telah dibangkitkan dan berjalan keluar dari kubur, wataknya dan pemahamannya akan manusia, serta maksud-maksudnya terhadap umat manusia tidak berubah sedikitpun. Selain itu, ia memberitahukan kepada orang-orang bahwa ia telah turun dari salib, menang atas dosa, menang atas kesusahan, dan menang atas maut. Bekas paku hanyalah bukti kemenangannya atas iblis. Bukti telah menjadi korban penebus dosa demi menebus seluruh umat manusia. Ia sedang memberitahukan kepada orang-orang bahwa ia telah memikul dosa manusia dan telah menyelesaikan pekerjaan penebusannya. Ketika ia kembali untuk menemui murid-muridnya, ia mengatakan kepada mereka melalui penampakannya, "Aku tetap hidup, aku tetap ada. Pada hari ini aku benar-benar sedang berdiri di hadapanmu supaya engkau semua dapat melihat dan menyentuh aku. Aku akan selalu menyertaimu." Tuhan Yesus juga ingin menggunakan kasus Thomas sebagai peringatan bagi orang-orang di masa depan, yaitu bahwa meskipun engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak dapat melihat atau menyentuhnya, tetapi engkau dapat diberkati oleh karena imanmu yang sejati, dan engkau dapat melihat Tuhan Yesus melalui imanmu yang sejati. Orang semacam ini diberkati. Perkataan yang tercatat di dalam Alkitab ini yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada Thomas sangatlah membantu bagi orang-orang pada zaman kasih karunia. Penampakannya dan perkataannya kepada Thomas telah memberikan dampak mendalam bagi para generasi penerus, dan semua itu memiliki makna yang kekal. Thomas merepresentasikan jenis orang yang percaya kepada Tuhan namun meragukan Tuhan. Mereka bersifat curiga, hati mereka jahat, berbahaya, dan tidak percaya akan hal-hal yang dapat diselesaikan oleh Tuhan. Mereka tidak percaya pada kemahakuasaan dan kekuasaannya, dan tidak percaya kepada Tuhan yang berinkarnasi. Akan tetapi, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi tamparan di wajah mereka, dan juga memberikan kepada mereka peluang untuk menyadari dan mengenali keraguan mereka sendiri, dan mengakui kejahatan mereka sendiri, sehingga dengan demikian sungguh-sungguh percaya akan keberadaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang terjadi dengan Thomas merupakan peringatan dan nasihat bagi generasi di masa depan, sehingga lebih banyak orang dapat lebih mawas diri supaya tidak ragu-ragu seperti Thomas. Karena jika mereka seperti itu, mereka akan jatuh dalam kegelapan.
Jika engkau mengikuti Tuhan, tetapi seperti halnya Thomas, engkau selalu ingin menyentuh lambung Tuhan dan merasakan bekas pakunya untuk meyakinkan, memastikan, berspekulasi tentang apakah Tuhan itu ada, maka Tuhan akan meninggalkanmu. Jadi, Tuhan Yesus menuntut orang untuk tidak seperti Thomas, yang hanya mempercayai apa yang bisa dilihat dengan mata mereka, melainkan menjadi orang yang tulus, jujur, dan tidak menyimpan keraguan akan Tuhan, tetapi hanya percaya kepadanya dan mengikutinya. Orang semacam ini diberkati. Ini adalah persyaratan sangat kecil yang Tuhan Yesus tuntut dari orang-orang, serta sebuah peringatan bagi para pengikutnya. Inilah sikap Tuhan Yesus terhadap mereka yang penuh keraguan. Jadi, apakah yang Tuhan Yesus katakan, dan apakah yang Ia lakukan terhadap mereka yang mampu sungguh-sungguh percaya dan mengikutinya? Hal inilah yang akan kita pelajari selanjutnya mengenai apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Dalam percakapan ini, Tuhan Yesus berulang kali menanyakan satu hal kepada Petrus. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ini adalah standar lebih tinggi yang dituntut Tuhan Yesus dari orang-orang seperti Petrus setelah kebangkitannya, yang benar-benar percaya kepada Kristus dan berusaha untuk mengasihi Tuhan. Pertanyaan ini adalah semacam investigasi dan semacam interogasi, tetapi lebih dari itu, merupakan persyaratan dan ekspektasi terhadap orang-orang seperti Petrus. Ia menggunakan cara bertanya seperti ini agar orang-orang bisa merenungkan diri dan melihat ke dalam diri mereka sendiri. Apakah persyaratan yang Tuhan Yesus tuntut dari orang-orang? Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku seseorang yang mengasihi Tuhan? Bagaimanakah seharusnya aku mengasihi Tuhan? Meskipun Tuhan Yesus hanya menanyakan pertanyaan ini kepada Petrus, sebenarnya di dalam hatinya, dengan menanyai Petrus, ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada lebih banyak orang yang ingin mengasihi Tuhan. Hanya saja Petrus diberkati untuk berlaku sebagai representasi orang-orang semacam ini untuk menerima pertanyaan dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dibandingkan dengan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah, yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas setelah kebangkitannya, tindakannya menanyai Petrus 3 kali. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Memungkinkan orang-orang untuk semakin merasakan ketegasan sikap Tuhan Yesus dan keadaan mendesak yang dirasakannya selama ia bertanya. Kepada Thomas yang ragu-ragu dengan sifat dustanya, Tuhan Yesus membiarkan Thomas mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas pakunya, yang membuatnya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak manusia yang bangkit dan mengakui identitas Tuhan Yesus sebagai Kristus. Dan meskipun Tuhan Yesus tidak secara tegas menegur Thomas, dan tidak secara lisan menyatakan dengan jelas penghakiman yang akan menimpanya, ia membuat Thomas tahu bahwa ia memahaminya melalui tindakan yang praktis, sembari juga menunjukkan sikap dan ketetapannya mengenai orang semacam itu. Persyaratan dan ekspektasi Tuhan Yesus terhadap orang semacam itu tidak dapat dilihat dari apa yang ia katakan.
Karena orang-orang seperti Thomas tidak memiliki sehelai pun iman yang sejati. Persyaratan Tuhan Yesus terhadap mereka hanyalah dalam hal ini, tetapi sikap yang Ia ungkapkan terhadap orang-orang seperti Petrus sepenuhnya berbeda. Ia tidak meminta Petrus mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas pakunya. Ia juga tidak mengatakan kepada Petrus, "Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Sebaliknya, ia berkali-kali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Ini adalah pertanyaan yang merangsang pikiran, pertanyaan penuh makna yang membuat setiap pengikut Kristus merasakan penyesalan dan ketakutan, tetapi juga merasakan suasana sedih dan gelisah dalam hati Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berada dalam penderitaan dan kepedihan yang hebat, mereka menjadi semakin mengerti perhatian dan kepedulian Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyadari ajarannya yang tulus dan persyaratannya yang tegas, orang-orang yang murni dan jujur. Pertanyaan Tuhan Yesus membuat orang-orang merasakan bahwa ekspektasi Tuhan akan orang-orang yang diungkapkan lewat kalimat ini bukan hanya agar mereka percaya atau mengikutinya, melainkan agar mereka memiliki kasih, agar mengasihi Tuhanmu. Kasih semacam ini bersifat peduli dan taat. Ini adalah soal manusia yang hidup demi Tuhan, mati demi Tuhan, mendedikasikan segalanya bagi Tuhan, dan mengorbankan dan memberikan segalanya bagi Tuhan. Kasih semacam ini juga memberi kepada Tuhan penghiburan, memungkinkannya menikmati kesaksian, dan memungkinkannya merasakan ketenangan. Ini adalah balas budi umat manusia kepada Tuhan, tanggung jawab, kewajiban dan tugas mereka, dan merupakan jalan yang harus ditapaki umat manusia di sepanjang hidup mereka. 3 pertanyaan ini merupakan persyaratan dan dorongan yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus dan semua orang yang hendak disempurnakan. 3 pertanyaan inilah yang membimbing dan mendorong Petrus untuk menyelesaikan jalan kehidupannya. Dan pertanyaan-pertanyaan perpisahan Tuhan Yesus inilah yang menuntun Petrus untuk mulai menapaki jalan untuk disempurnakan, yang membimbingnya oleh karena kasih-Nya bagi Tuhan, untuk peduli dengan hati Tuhan, untuk menaati Tuhan, untuk menawarkan penghiburan bagi Tuhan, dan memberikan seluruh hidupnya dan seluruh dirinya karena kasih ini. Selama zaman kasih karunia, pekerjaan Tuhan diperuntukkan terutama bagi 2 jenis orang. Yang pertama adalah jenis orang yang percaya dan mengikutinya, yang mampu menaati perintah-Nya, yang mampu memikul salib dan bertahan pada jalan zaman kasih karunia. Orang seperti ini akan memperoleh berkat Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Jenis orang kedua sama seperti Petrus, seseorang yang dapat disempurnakan. Jadi, setelah Tuhan Yesus bangkit, Ia pertama-tama melakukan 2 hal yang paling berarti ini. Yang pertama untuk Thomas, yang kedua untuk Petrus. Apakah yang direpresentasikan oleh kedua hal ini? Apakah kedua hal ini merepresentasikan maksud Tuhan yang sebenarnya untuk menyelamatkan umat manusia? Apakah kedua hal ini merepresentasikan ketulusan Tuhan terhadap umat manusia? Pekerjaan yang Ia lakukan dengan Thomas adalah memperingatkan orang-orang untuk tidak ragu-ragu, melainkan percaya.
Pekerjaan yang ia lakukan dengan Petrus adalah menguatkan iman orang-orang seperti Petrus dan untuk memperjelas persyaratan-persyaratan bagi jenis orang ini untuk menunjukkan tujuan-tujuan yang harus mereka kejar. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Ia menampakkan diri kepada orang-orang yang Ia anggap perlu, berbicara kepada mereka, dan membuat persyaratan untuk mereka penuhi, menyampaikan maksud-maksudnya dan ekspektasinya terhadap orang-orang. Dengan kata lain, sebagai Tuhan yang berinkarnasi, tidak masalah apakah itu semasa Ia berada di dalam daging atau dalam tubuh spiritual setelah disalibkan dan bangkit. Perhatiannya bagi manusia dan persyaratannya terhadap orang-orang tidak berubah. Ia perhatian akan murid-muridnya ini sebelum Ia disalibkan. Di dalam hatinya, Ia sudah mengerti akan keadaan masing-masing orang. Ia paham akan kekurangan masing-masing orang. Dan tentu saja pemahamannya akan setiap orang ini tetaplah sama setelah ia mati, bangkit, dan menjadi tubuh spiritual sebagaimana ketika ia masih di dalam daging. Ia tahu bahwa orang-orang belum sepenuhnya yakin akan identitasnya sebagai Kristus. Tetapi semasa waktunya di dalam daging, ia tidak memberi tuntutan yang keras terhadap orang-orang. Tetapi setelah bangkit, ia menampakkan diri di hadapan mereka, dan ia membuat mereka sepenuhnya yakin bahwa Tuhan Yesus telah datang dari Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang berinkarnasi, dan Ia menggunakan fakta penampakannya dan kebangkitannya sebagai visi dan motivasi terbesar bagi umat manusia untuk dikejar seumur hidup. Kebangkitannya dari kematian tidak hanya menguatkan semua orang yang mengikutinya, tetapi juga sepenuhnya membuat pekerjaannya pada zaman kasih karunia berlaku di tengah umat manusia. Dan dengan demikian, Injil keselamatan Tuhan Yesus pada zaman kasih karunia secara bertahap menyebar ke segala penjuru umat manusia. Akankah engkau mengatakan bahwa penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya memiliki makna yang penting? Seandainya engkau adalah Thomas atau Petrus pada waktu itu, dan engkau menemukan satu hal ini dalam hidupmu yang begitu berharga, bagaimanakah hal itu akan berdampak terhadapmu? Akankah engkau melihatnya sebagai visi terbaik dan terbesar dalam hidup imanmu kepada Tuhan? Akankah engkau melihat ini sebagai pendorongmu untuk mengikuti Tuhan, untuk bekerja keras memuaskannya, dan berusaha semakin mengasihi Tuhan dalam hidupmu? Akankah engkau seumur hidup mengerahkan upaya untuk menyebarkan visi terbesar ini? Akankah engkau menjadikan pengabaran keselamatan dari Tuhan Yesus sebuah amanat yang engkau terima dari Tuhan? Meskipun engkau semua belum mengalami ini, kedua kasus Thomas dan Petrus ini sudahlah cukup bagi manusia modern untuk memiliki pengertian yang jelas akan kehendak Tuhan dan akan Tuhan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa setelah Tuhan menjadi daging, setelah Ia secara pribadi mengalami kehidupan manusia di tengah umat manusia, dan setelah Ia melihat kebejatan umat manusia dan situasi dalam hidup manusia, Tuhan di dalam daging semakin merasakan ketidakberdayaan, kesedihan, dan betapa memilukannya umat manusia. Belas kasihan Tuhan makin besar melihat keadaan umat manusia oleh karena sifat kemanusiaannya ketika Ia hidup dalam daging, oleh karena instingnya dalam daging.
Ini membuatnya memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap para pengikutnya. Ini mungkin merupakan hal-hal yang tidak bisa engkau semua pahami, tetapi aku dapat menggambarkan kekhawatiran dan kepedulian Tuhan dalam daging terhadap masing-masing pengikutnya dengan frasa berikut. Kepedulian yang sangat kuat. Meskipun istilah ini datang dari bahasa manusia, dan meskipun itu merupakan frasa yang sangat manusiawi, frasa tersebut benar-benar mengungkapkan dan menggambarkan perasaan Tuhan bagi para pengikutnya. Sedangkan mengenai kepedulian Tuhan yang sangat kuat terhadap umat manusia, di sepanjang pengalamanmu, engkau semua secara bertahap akan merasakan ini dan mengalaminya sendiri. Akan tetapi, ini hanya dapat tercapai dengan memahami watak Tuhan secara bertahap atas dasar mengejar perubahan dalam watakmu sendiri. Penampakan Tuhan Yesus mewujudkan kepeduliannya yang sangat kuat bagi para pengikutnya dalam tubuh manusianya, dan menyerahkan kepeduliannya tersebut ke tubuh spiritualnya, atau bisa engkau katakan keilahiannya. Penampakannya memungkinkan orang-orang untuk memiliki pengalaman lain dan merasakan kepedulian dan kekhawatiran Tuhan, sembari membuktikan dengan sangat jelas bahwa Tuhan adalah pribadi yang membuka zaman, yang mengembangkan zaman, dan Ia adalah pribadi yang akan mengakhiri suatu zaman. Melalui penampakannya, Ia menguatkan iman semua orang. Dan melalui penampakannya, Ia membuktikan kepada dunia sebuah fakta bahwa Ia adalah Tuhan itu sendiri. Ini memberikan penegasan yang kekal bagi para pengikutnya. Dan melalui penampakannya, Ia juga membuka sebuah fase dari pekerjaannya di zaman yang baru.